Ada satu kebohongan besar di dunia kerja yang jarang sekali dibicarakan secara jujur. Katanya semua karyawan punya kesempatan yang sama. Katanya kerja keras pasti dibalas. Katanya perusahaan peduli pada keseimbangan hidup karyawan. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Di banyak perusahaan justru semakin kecil jabatan seseorang, semakin berat beban yang harus ia terima. Mulai dari sulit cuti, sulit izin, sulit naik karir, sampai fisik yang paling terkuras. Dan ironisnya, fakta ini diketahui oleh semua orang, tapi jarang sekali diakui secara terbuka. Di video ini dan beberapa bagian berikutnya, kita akan membongkar satu persatu kenyataan pahit ini. Tanpa drama, tanpa basa-basi, dan tanpa ditutup-tutupi. Mari kita mulai dari posisi yang paling bawah yang justru menopang seluruh perusahaan. Di hampir semua perusahaan, posisi paling bawah adalah yang paling berat tekanannya. Operator, staf administrasi junior, kru lapangan. Di level ini, waktu pribadi hampir tidak sepenuhnya milik mereka. Mau cuti, harus cari pengganti. Mau izin, harus ada alasan sangat masuk akal. Mau pulang tepat waktu, tergantung situasi. Secara fisik mereka yang paling terkuras. Berdiri lama, angkat barang, duduk berjam-jam di depan layar. Pori-pori fisik benar-benar bekerja. Keringat keluar, badan capek, energi terkuras setiap hari. Tapi ironisnya justru mereka yang paling sulit berkembang. Karena fokus mereka habis untuk bertahan hidup. Bukan berkembang. Lalu bagaimana dengan level di atasnya? Apakah beban berkurang atau hanya berubah bentuk? Naik satu tingkat, beban fisik memang mulai berkurang. Tapi jangan salah, di level leader atau supervisor, tekanan mental justru meningkat drastis. Mereka masih sulit cuti, masih sering diminta standby. Bedanya sekarang mereka memikul dua arah tekanan. Dari atas, target, deadline, KPI. Dari bawah, masalah tim, absensi, konflik, performa. Secara fisik, pori-pori mulai lebih sedikit bekerja. Mereka tidak selalu mengangkat barang, tidak selalu di lapangan, tapi stres bekerja di kepala. Tidur tidak tenang. Pikiran ikut bekerja bahkan setelah jam kantor. Disinilah banyak orang mulai sadar, naik jabatan tidak selalu berarti hidup lebih ringan. Lalu bagaimana dengan jabatan yang sering dianggap paling enak? Di level manajer atau head, fisik terlihat jauh lebih ringan. Pori-pori fisik hampir tidak lagi bekerja keras. Tidak banyak aktivitas manual. Tapi tekanan berpindah sepenuhnya ke mental dan tanggung jawab. Mereka lebih mudah cuti, tapi sulit benar-benar libur. Karena keputusan mereka berdampak besar ke tim, ke budget, ke operasional, ke hasil perusahaan. Salah ambil keputusan, konsekuensinya panjang. Disinilah karir mulai ditentukan bukan oleh tenaga, tapi oleh cara berpikir dan mengambil risiko. Namun, ada satu level lagi yang sering disalahpahami semua orang. Di level direktur atau top management, pori-pori fisik hampir tidak bekerja sama sekali. Mereka jarang berkeringat karena kerja fisik. Tapi jangan salah, tekanan mereka adalah tekanan strategis. Salah arah, perusahaan bisa runtuh. Mereka relatif paling fleksibel soal waktu, tapi paling mahal secara risiko. Mereka dibayar bukan untuk bekerja keras, tapi untuk berpikir benar. Dan inilah yang jarang diceritakan. Semakin tinggi jabatan, semakin sedikit tenaga yang dikeluarkan, tapi semakin mahal harga satu keputusan. Lalu pertanyaannya sekarang, dunia kerja tidak adil, dan memang tidak pernah benar-benar adil. Level bawah dibayar dengan tenaga. Level menengah dibayar dengan stres. Level atas dibayar dengan risiko. Masalahnya bukan di mana posisi kita sekarang. Masalahnya, apakah kita sadar harga apa yang sedang kita bayar? Jika masih di bawah, jangan hanya bekerja keras, belajar. Jika di tengah, jangan hanya loyal, bangun value. Jika di atas, jangan lupa, keputusanmu berdampak ke banyak hidup. Inilah kenyataan pahit dunia kerja. Tidak manis, tapi penting untuk dipahami.